Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharin amin ya rabbal alamin. Pasal 196 qauluhu qayyada at-ta'ati bi a'yanil awqat kaila yamna'aka anha wujudus tasawufi wa wasa'a 'alaikal waqta kaita baqalaka hissatul ikhtiyari. Allah membatasi ketaatan dengan ketentuan waktu agar sikap suka menangguhkan tidak merintangimu untuk mengerjakannya. Namun Allah memperluas waktunya agar tetap ada peluang bagimu untuk memilih. Jadi pasal niki sami kalih sing-singen napa Gusti Allah niku gawe warna-warni ibadah. Ya, kalau yang di sini ditetapkan dalam hal wajib. Allah telah membatasi ketaatan yang wajib atasmu dengan waktu-waktu tertentu. Sholat 5 waktu misalnya. Jadi ini salah satu contohnya sholat 5 waktu. Allah tidak membebaskan waktu-waktunya agar sikap suka menangguhkan tidak menghalangimu untuk mengerjakannya. Jika Allah membebaskan waktunya dan tidak menentukannya, sikap suka menunda itu akan mendorongmu untuk meninggalkannya. Kau akan malas dan berkata, kalau aku sudah selesai dari keperluanku, aku akan sholat karena waktunya amat luas. Bahkan mungkin sehari semalam terlewatkan begitu saja tanpa kau melakukan sholat. Jadi ya sengaja memang di waktu-waktu. Lain halnya jika waktunya dibatasi, hal itu akan mendorongmu untuk segera mengerjakannya dan selalu membuatmu waspada sehingga tidak melewatkannya. Namun demikian Allah tetap memperluas waktunya agar kau mempunyai peluang untuk memilih. Kau bisa memilih mengerjakannya di awal waktu, di pertengahan, atau di akhirnya, dan kau tidak lagi menjadi orang yang menyia-nyiakan waktu sholat meski melaksanakannya di akhir waktu. Selain itu, kau bisa melaksanakan sholat secara sempurna, yaitu saat hatimu sejalan dengan anggota tubuh lainnya. Jika waktu sholat itu luas, kau bisa meninggalkan kesibukan dan halanganmu, sehingga ketika itu kau bisa mengkonsentrasikan pikiran untuk khusyuk dalam beribadah dan menjaga adab di hadapan Allah. Ayat Quran ini apa? Lil mu'minina inna sholata lil mu'minina kitaban mauquta. Jadi memang sholat wajib terutama itu sudah ditetapkan waktunya, tapi ya waktunya itu luas. Paling luas isya. Paling mepet itu maghrib. Alima qillatanuhu dil ibadati ila muamalatihi. Faujaba alaihim wujuda ta'atihi. Fasaqahum ilaihi bisalasil ijabi. Ajiba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasil. Allah mengetahui kurangnya semangat hamba dalam beribadah. Oleh karena itu dia menggiring mereka untuk menunaikan sejumlah ketaatan dengan rantai kewajiban. Dan Tuhan kagum melihat kaum yang digiring ke surga dengan rantai tersebut. Allah mengetahui kurangnya semangat para hamba untuk beribadah, bermuamalah dengannya, muamalah, muajahah, tadarru', takhasyyu', mendatanginya dengan ketaatan dan melaksanakan hak-hak rububiyahnya dengan penuh sukarela. Oleh sebab itu Allah mewajibkan mereka melaksanakan sejumlah ketaatan dengan paksaan dan mengancam mereka dengan neraka jika tidak melaksanakannya. Allah menyeret mereka agar melakukan ketaatan kepadanya dengan rantai kewajiban.
Kewajiban diumpamakan rantai yang dilingkarkan di leher para tawanan untuk menyeret mereka dengan paksa. Dengan rantai kewajiban itu Allah memaksa para hamba melaksanakan ketaatan yang membuahkan kebahagiaan bagi mereka di masa depan, walaupun di masa sekarang terasa berat. Allah melakukan hal ini terhadap hamba-hambanya sebagaimana seorang bapak melakukan terhadap anaknya. Tidakkah kau lihat bagaimana seorang bapak mendidik dan memaksa anaknya untuk mengikuti sifat-sifat dan tabiatnya walaupun terasa berat bagi sang anak. Meski terpaksa, anak itu pun akan melakukannya. Hal itu tak lain agar sang anak mendapatkan manfaat di masa depan yang tidak diketahuinya di masa sekarang. Kelak saat ia beranjak dewasa dan akalnya telah matang, ia akan merasakan manfaat itu dan menyadari kebenaran perlakuan sang bapak. Tuhan kagum kepada satu kaum yang digiring ke surga dengan rantai kewajiban, sebagaimana yang dilakukan kaum muslim terhadap para tawanan kafir saat mereka diharapkan masuk Islam. Kaum itu digiring ke surga dengan rantai di leher mereka. Ini adalah makna hadis Rasulullah tentang tawanan perang Badar yang lafalnya Allah kagum dengan kaum-kaum yang digiring ke surga dengan rantai. Kagum bermakna menganggap besar perkara yang kecil. Kagum adalah sifat yang mustahil sebetulnya bagi Allah. Tentang lafaz ini ada dua pendapat. Salah satunya berpendapat bahwa Allah memiliki kekaguman yang tidak kita ketahui hakikatnya, dan dia terbebas dari maksud lafaz kagum yang kita kenal. Madhab ulama khalaf, ulama terkini, ulama generasi terbaru menakwilkan hal itu dengan berkata makna kagum atau takjub yang dinisbatkan kepada Allah adalah Allah menampakkan keajaiban sebuah perkara kepada makhluknya karena Allah maha mencipta segala sesuatu. Allah kagum kepada satu kaum yang diseret ke surga tak lain karena saat semua orang ingin segera menyongsong surga dan keindahannya, mereka malah menolak untuk masuk ke sana sampai harus diseret. Seakan mereka diseret ke dalam sesuatu yang tidak mereka sukai. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud kagum di sini adalah konsekuensi kagum, yaitu berbuat baik kepada yang dikagumi. Misalnya jika kau katakan betapa Zaid seorang yang alim, konsekuensinya kau tentu ingin berbuat baik kepada Zaid dan menghormatinya. Jika maknanya Allah ingin berbuat baik kepada kaum itu dengan mengundang mereka masuk surga dan menyeret mereka dengan paksa, ini berlaku bagi orang-orang awam. Orang awam harus diseret dengan rantai kewajiban agar mereka melakukan ketaatan. Bagi orang-orang khusus, mereka tidak membutuhkan paksaan, ancaman atau peringatan, karena Allah telah melampangkan dada mereka, menerangi mata hati mereka, dan mengukuhkan keimanan di dalam hati mereka sehingga mereka lebih mencintai ketaatan dan membenci maksiat. Maka dari itu mereka tidak membutuhkan sedikit pun paksaan karena mereka terbebas total dari kebendaan dan kemakhlukan yang menguasai hati. Mereka selalu taat dengan penuh sukarela. Bahkan jika mereka dipaksa untuk meninggalkan ketaatan itu, mereka tidak akan tahan dan tidak akan bersabar. Andai ada taklif, bagi mereka fungsinya saat itu tak lain untuk menunjukkan kecintaan mereka kepada yang memberi beban hukum, sebagaimana para raja yang memerintahkan menteri-menterinya agar melayaninya, tak lain untuk menambah kedekatan dan penghormatan mereka kepada raja. Aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhula jannati. Ketika Allah mewajibkanmu untuk berkhidmat kepadanya, sebenarnya Dia mewajibkanmu masuk ke dalam surganya. Allah mewajibkanmu untuk berkhidmat kepadanya secara lahir. Sebenarnya Dia tidak mewajibkan, kecuali untuk masuk ke dalam surganya. Allah Ta'ala tidak membutuhkan makhluk. Ketaatan mereka, ketaatan makhluk kepada Allah itu tidak berguna bagi Allah, dan maksiat makhluk tidak pula merugikan bagi Allah. Allah mewajibkan amal atas para hamba
Karena manfaatnya akan kembali kepada mereka sendiri, yaitu agar mereka masuk surga, bukan agar mereka mendapatkan kemuliaan dengan amal itu. Ini adalah penegasan dari hikmah sebelumnya. Allah Ta'ala mewajibkan para hamba untuk taat kepadanya karena kurangnya semangat mereka untuk beribadah. Untuk itu Allah harus menyeret mereka dengan rantai kewajiban. Allah melakukan ini tak lain untuk manfaat yang akan kembali kepada mereka sendiri, yaitu masuk surganya Allah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah yang berbunyi, Allah kagum dengan kaum-kaum yang digiring ke surga dengan rantai. Hadis ini dipahami bahwa mereka yang dipaksa dan diwajibkan untuk taat, tak lain agar mereka masuk surga. Allah tidak mewajibkan mereka kecuali agar mereka memasuki surga. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi yang terakhir, yang 198 itu kalau dari sisi paragraf terakhir, paragraf 2 terakhir, ini dari sisi orang awam gitu. Mulai ini adalah penegasan dari hikmah sebelumnya, ini dari sisi orang awamnya. Jadi lek wis gelem kalungan rantai kewajiban, ini adalah ya positif masuk surga. Tapi dari sisi aujaba alaika wujuda khidmati, dari sisi khidmah kepada Allah secara lahir, atau bahasane napa? Wis ngawula tenan nang Gusti Allah, khidmah tenan nang Gusti Allah. Nah, ini dari sisi orang-orang khusus berarti ya memang jatah utawa catetane surga utawa bahkan posisi ataupun jabatan orang-orang khusus itu sudah dicatat ambil Gusti Allah ataupun sudah ada SK-nya saking Allah Ta'ala. Monggo ingkang kirang jelas atau bahkan ada yang janggal, monggo. Sisi orang awam, segi orang awam. Ini dihubungan kali istilah orang awam ini kan kadang wonten sing rida, wonten sing boten. Lan mriki kan disediakan pangeran iki maringi rantai nang sing wong gelem ngoten. Nek menawi sing boten gelem napa niki tos pundi maksudnya? Berarti memang ada keridoan yang mau istilahnya mau wis kontak kalungi tak seret ini lek gelem ngaten. Terus enggak gelem apa namanya? Contohnya ya Islam tapi enggak gelem sholat. Nggih. Kan kata Coba kan. Ya berarti bukan kategori ini. Kalau ono kok muslim ning gak kalungan rantai berarti kan yo gak katut nang surga. Ya minimal kos atau kontrak dhisik lah di rokok. Kalau selamanya kan nggak mungkin. Selama ada kalimat tauhid di dalam hatinya kan nggak mungkin selamanya di surga. Yo SOP-nya aja terus. Untuk prerogatif Gusti Allah kan awake dhewe nggak paham. Tapi secara SOP kan seperti ini.
Akhirnya lek si ono rantini mau kan ya liwat tok nih neraka gak sampai apa transit. Gak sampai transit. Kan gak sampai mandek di rest area. Rest area neraka. Ya karena kan lek di perjalanan nih alam itu loh Jatris. Terus yang diwaca di tiba itu loh. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Jadi ada sepertiga umatnya Rasulullah itu yang masuk surga tanpa hisab. Tapi sejatinya perjalanannya tetap lewat surga, tetap lewat neraka. Semua makhluk itu semuanya lewat neraka. Tapi ada yang tanpa hisab. Ini apa itu? Mizan, ya perhitungan amal itu bahasanya apa? Formalitas saja. Bahasanya di mizan itu formalitas saja. Kok mizan langsung transfer nang surga. Walaupun numpak helikopter tapi kan liwat dhuwure neraka. Lek sing hisab memang kan helikopter ya minimal sepur lah minimal. Jadi tetap lewat isor kan, gak lewat jalur khusus. Ono sing helikopter, ono sing jet pribadi barang. Dari mizan itu langsung surga. Akhirnya sing gak kalungan yo pangkatnya surga. Pun nggih, pintune. Ngapunten nambah pasal 196. Itu kan dijelaskan bab masalah Allah itu memberi batas waktu untuk ibadah sekaligus memperluasnya.
niki wonten kaidah ngeten lebih utama salat leni ten waktu ten wingi wau kan dicontohaken masalah salat. Wonten kaidah lebih baik sholat di awal waktu daripada di akhir waktu. Niki dijelaskan juga dan bab terakhir niku wau niki istilahnya hambane niki nggih diparingi wedal niki sing paling sekeco mungkin apa untuk sholat niku sing nopo sing di tengah waktu nopo di awal waktu di tengah waktu atau di akhir waktu sesuai dengan hatinya yang lapang. Niki terus pun lek diobaken kali kaidah niku. Saya menyempurnakan. Yo diharapkan dan gini toh. Karena ini kitab hikam, akhirnya kan sampean dilatih dewasa. Tarbiyah ataupun pendidikan kita ketika belum dewasa ya iso adzan sholat awal waktu. Tapi itu kan sisi afdolnya. Sisi afdolnya. Yo awal waktu, yo jamaah, ya toh. Ini kan karena penyebutan jamaah. Tapi berapa juta orang sing iso khusyuk? Akhirnya kan ini pendewasaan kita. Piye caramu golek waktu, golek suasana sing ya sholat tenan. Cari apa jam 12 kabeh ngono lho salate. Madhepe mendhuwur kabeh. Kalau hukum syar'inya ya awal waktu. Tapi kan kanggone wong sing kulino, kanggone sing wong wis apal. Apal itu ya apal dohir batin Kak, mek apal lambene tok. Yes kaya ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar iku lho Cak Tris. Salat itu bisa mencegah perbuatan jelek dan ingkar kan ngono. Itu kan lek sing pemahamannya dangkal yo ketika sholat yo gak mungkin iso berbuat elek kan ngono. Kan ngono. Tapi lebih ditelisik lagi wong lek sholat itu golek kunci ketemuan. Sholat itu lek lali yo ilingan. Berarti kan yo gak tanha iku. Malah takti iku malah nekakno iku. Gak mencegah. Padahal makna lebih luasnya, penafsiran lebih luasnya kan yo itu karakter, sholat itu karakter, bukan hanya ketika sholat saja, di luar sholat pun yo berkarakterlah sama ketika sholat. Akhirnya kan kongkon milih waktu di gini tujuannya. YouTube kesepahak kan. Jadi urip iki yo tujuannya ngenteni waktu sholat ngono wae. Untuk aktivitas yang lain yo nyambi ngenteni sholat kan ambek ngasah gunting ngono ya Tris. Ono sing bayar. Itu nih.
pasal 198. Allah mewajibkanmu untuk berkhidmat kepadanya secara lahir. Sebenarnya Dia tidak mewajibkanmu kecuali untuk masuk ke dalam surganya. Waktu ini penjagaan